Pemirsa, jumlah kursi sekolah menengah pertama SMP dengan status negeri jauh lebih sedikit dibandingkan lulusan SD. Dipastikan akan terjadi perebutan kursi SMP negeri. Sedangkan di sekolah dasar cukup longgar mengacu pada jumlah lulusan TK yang ber-KK Denpasar. Ketua Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ngakan Samudra mengatakan kuota SMP negeri sebanyak 5.880 kursi yang akan diperebutkan 14.469 siswa SD. Dari 14.469 siswa SD, 9.383 diantaranya ber-KK Denpasar dan 5.086 murid ber-KK luar Denpasar. Sementara tahun ajaran 2025-2026 ada sebanyak 14.063 tamatan TK yang memperebutkan 10.144 kursi SD negeri. Daya tampung ini lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 9.792 kursi. Dari 14.063 tamatan TK, 7.988 siswa ber-KK Denpasar dan 6.075 ber-KK luar Denpasar. Persyaratan pendaftaran murid baru lewat jalur domisili harus memiliki KK Denpasar yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Denpasar yang diterbitkan paling singkat 1 Juni 2024. Selain itu, pada SPMB tahun ini, siswa juga dapat memilih 3 sekolah, yang mana pada jalur PPDB sebelumnya hanya dapat memilih 1 sekolah. Ada 4 SMPN di Denpasar yang memiliki daya tampung terbanyak, yaitu SMPN 2, 4, 6, dan 12 sebanyak 440 siswa. Daya tampung SMPN 10 Denpasar sebanyak 400 siswa, SMPN 7, 8, 9 Denpasar sebanyak 360 siswa, SMPN 1, 3, 13 Denpasar sebanyak 320 siswa, sedangkan SMPN 5, 11, 14, 15, 16, 17 sebanyak 280 siswa. Tahun ajaran 2025-2026, jalur zonasi pada sistem penerimaan murid baru (SPMB) dihapus, digantikan dengan jalur domisili. Sekretaris Disdikpora Denpasar Ketut Dirga mengatakan pada SPMB 2025, jalur penerimaan siswa baru SMP terdiri dari 4, yaitu jalur domisili presentasenya 43%, jalur afirmasi persentasenya 20%, jalur prestasi akademik 6%, jalur prestasi non-akademik diantaranya Utsawa Dharma Kita UDG 1%, Puja Trisandya 1%, Bahasa Bali 2%, Olahraga 10%, Pramuka 2%, Seni 5%, Pesta Kesenian Bali PKB 5%, dan Mutasi 5%. Citamaya Bali Pos melaporkan.